Oke, jadi dari kepanjangannya dulu ya, ini kepanjangannya. It's International English Language Testing System. Yang mau diukur itu adalah language proficiency atau kemampuan berbahasa. Yang tujuannya untuk ngambil tes IELTS itu bisa untuk melanjutkan studi atau bekerja. Oke, itu tujuannya orang ambil tes IELTS untuk persyaratan studi atau persyaratan kerja. Nah, where English is used as a language of communication. Jadi negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Nah, jadi ada kalau untuk scoring beda dengan TOEFL, IELTS itu scoringnya dia ada band scale-nya itu mulai dari 1 yang terendah. Jadi kalau skor terendah dalam IELTS itu 1 dan skor tertingginya adalah 9. Oke. Itu skor tertinggi. Skor terendah 1, skor tertingginya 9. Kalau di TOEFL kan skor terendahnya 310, skor tertingginya 677. Itu di TOEFL. Oke. Nah, sekarang tes IELTS itu ada 2. Di sini dituliskan ya. Saya tuliskan di sini. Two types of IELTS test. Jadi ada 2 tes IELTS. Ada namanya IELTS Academic sama ada yang namanya IELTS General Training. Nah, kalau kita berbicara IELTS Academic berarti untuk tujuan-tujuan akademik ya, lanjut sekolah misalnya. Kalau untuk general training berarti yang lebih general seperti bekerja atau tinggal atau mungkin menjadi profesional di sana, jadi pengusaha, dipersyaratkan oleh visa harus ngambil IELTS dulu yang general training. Tapi umumnya yang kita kenali adalah IELTS academic dan yang akan kita bahas juga adalah IELTS academic juga. Perbedaannya ada di sini. Oke, jadi kalau untuk IELTS academic ya sama dengan listening-nya, sama-sama listening-nya juga sama, tipe soalnya juga sama, isi soalnya juga sama, pertanyaannya juga sama. Yang berbeda hanyalah di academic reading dan general training reading. Jadi namanya kalau academic test namanya academic reading. Kalau GT ya GT reading. Lalu academic writing juga berbeda, sini juga GT. Apa perbedaannya? Kalau di academic writing nanti yang kita membahas malam ini kan ini academic writing. Di academic writing itu yang dituliskan ada dua soal. Soal pertama itu akan kita diminta untuk mendeskripsikan chart. Ya, chart itu bisa berupa line graph, bar graph, pie chart, table. Nah, sementara kalau general training itu tidak perlu deskripsi seperti itu ya. Dia cuma menuliskan surat saja, inquiry atau surat kehilangan, surat komplain kayak gitu. Karena memang sifatnya lebih umum. Kalau academic writing itu dia ada 2 task, namanya ada 2 task yang harus dikerjakan. Task 1 itu adalah menuliskan deskripsi, ya descriptive writing. Itu menuliskan 150 kata dalam waktu 20 menit. Itu untuk task 1 ya, yang dituliskan tadi, yang dideskripsikan tadi ya tabel, ya chart itu ya. Ada juga multiple chart. Untuk task yang kedua adalah argumentative writing atau essay, ya biasa kita kenal dengan istilah essay ya. Nulis essay itu panjangnya minimal 250 kata. Nanti kita diberikan pertanyaannya itu bisa berupa apakah kita setuju atau tidak setuju atau agree or disagree, bisa berupa comparison and contrast, bisa cause and effect. Jadi ya rhetorical strategies-nya kayak gitu ya. Jadi tergantung, ada 9 rhetorical strategies kan, ada proses, logical order, ada agree disagree, ada comparison contrast, ada juga cause and effect, ada problem and solving, ada discussing both views. Nah, itu yang umumnya ada di academic writing task kedua di IELTS. Nah, dilanjutkan lagi speaking. Nah, jadi untuk tes speakingnya baik itu academic test maupun general training test, speakingnya sama saja. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi listening dan speakingnya tidak ada perbedaan antara academic test dan general training test. Yang berbeda hanya di academic reading dan di writing. Kalau general training reading ya hal-hal yang lebih general yang dibaca. Kalau academic reading ya dia masuk ke bacaan-bacaan yang sering ada di dunia akademik, kayak agriculture, history and art, psychology. Ya makanya sumber-sumber bacanya itu bisa dari jurnal, bisa dari National Geographic, bisa jadi
bisa juga diambil dari ya hal-hal yang lebih otentik ya. Jadi dia sumber bacanya lebih otentik. Sementara di general training reading ini ya bisa jadi diambil cuma dari majalah, dari magazines, atau mungkin dia diambil dari ini periodic catalog. Bisa jadi diambil hal-hal yang lebih informal atau semi otentik. Oke. Nah itu dia tadi ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca. Jadi modul ini nanti bisa saya kirimkan ke panitia dari resensi ini. Nanti saya kirimkan jadi bisa dibaca lebih jelas ya. Saya hanya akan meringkas saja karena waktunya nggak panjang. Jadi di sini bisa dibaca, ini ada jangka waktu di sini. Ada lama tesnya. Untuk listening berapa lama, reading berapa lama, oke. Ada juga tipe tesnya seperti apa. Nah, untuk yang kita mau diskusikan hari ini adalah writing. Writing itu waktunya hanya 60 menit, jadi ada 2 pertanyaan nanti. Ada 2 task. Task yang pertama adalah writing task at least 150 kata ya, paling sedikit 150 kata, nggak boleh kurang. Kalau kurang dia jadi kena penalti nanti kalau kurang. Jadi harus summarize, yang harus dituliskan adalah summarize, describe, or explain. Apa yang di-describe ya tabel, ya graph, ya chart, atau diagram, kayak gitu ya yang saya sampaikan tadi. Nah, task keduanya disuruh membuatkan short essay, oke, paling sedikit 250 kata. Nah, jadi kedua ini, 2 task ini dikerjakan dalam waktu 60 menit. Itu yang di writing. Sementara speaking, waktunya paling lama seperempat jam ya. Itu paling lama untuk tes speaking. 11 to 14 minutes di sini karena memang tidak bisa. Dia face to face interview sifatnya. Lalu nanti ada 3 part. Di speaking ada 3 part. Ada 3 section. Section pertama itu masalah general topic. Dia topiknya general. Bisa ditanya tentang pekerjaan, atau Anda akan ditanya tentang hobi, mungkin ditanya tentang social issue lah pokoknya. Dia masih topiknya general, oke. Nah, masuk ke part 2, section kedua dalam speaking, kita akan diminta presentasi selama 2 menit. Jadi kita akan diberikan satu topik, cue card ya, ada topiknya nanti. Nah, topik itu kita diberikan waktu 1 menit buat membaca dan mempersiapkan. Bisa taking note ya, bisa nyatet boleh, tapi cuma diberi waktu 1 menit, dan setelah itu harus presentasi selama 2 menit, tidak boleh kurang. Jadi itu section 2-nya speaking. Nah, section 3-nya speaking, nanti akan diberikan pertanyaan yang sifatnya lebih menggali ya, sifatnya lebih ke expository. Kalau teman-teman biasanya istilah expository, mengekspos ya. Jadi pertanyaannya itu selalu sifatnya untuk mengekspos. Apa yang mau diekspos? Ya topik yang ditanyakan. Contoh misalnya, menurut Anda transportasi sekarang berubah ya? Do you think the transportation now differs from the transportation system 50 years ago? Nah, kalau kita cuma jawab yes, different, itu namanya tidak expository. Anda harus mengekspos itu, menjelaskan itu lebih jauh, mengelaborasi. Kalau beda-beda di mana gitu. Bisa Anda sampaikan dengan cara, I think there are significant differences. There are several significant differences we can find, we can find in the transportation system of in the past 50 years. Nah, Anda jelaskan apa itu. Bisa Anda mulai, first of all, mungkin jenis kendaraannya ya. First of all, the type of transportation. Second of all, the cost of transportation. And third of all is the efficiency and the efficacy of the transportation system. Nah, itu Anda jelaskan satu-satu. Seperti itu dia. Di section 3 lebih ke expository. Anda akan diminta untuk lebih menjabarkan lagi jawaban itu. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan ditulis, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat mendasar ya. Ini pertanyaannya mendasar banget. Tips membaca buku bahasa Inggris apakah? Wah, ini pertanyaan mendasar. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan ke panitia bahwa belajar IELTS itu tidak diperuntukkan bagi yang belum tahu bahasa Inggris. Itu yang pertama. Bagi yang bahasa Inggrisnya masih basic itu, masih cuma tahu daily English, itu IELTS tidak recommended buat Anda. Oke.
IELTS itu tidak direkomendasikan itu. Maksud saya belajar bahasa Inggris yang intermediate dulu aja. Nah, kalau bahasa Inggrisnya yang hari-hari udah paham gitu, udah terbiasa dengan membaca teks-teks bahasa Inggris, udah sering, maksudnya bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang bizar gitu, bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya, yang asing, bukan. Jadi dia harus sudah familiar gitu dengan bahasa Inggris. Baru boleh ngambil IELTS gitu, baru boleh belajar IELTS. Itu dulu yang pertama. Terus kalau tips membaca buku bahasa Inggris sendiri bagaimana? Ya tidak ada sih sebenarnya tipsnya. Tips saya yang pertama adalah baca yang disukai dulu. Oke, itu tips yang paling bagus adalah membaca bacaan yang disukai. Kalau Anda misalnya tipikal pembaca yang gampang bosan, ya bacalah teks-teks yang bergambar. Baca teks yang ada gambarnya gitu. Jadi biar lebih bisa cepat paham ya, biar Anda bisa lebih atraktif gitu ya. Bacaan itu lebih atraktif kalau ada gambar-gambarnya. Dan bacaan itu harus sesuatu yang disukai gitu. Jangan baca sesuatu yang disuruh. Jadi baca sesuatu yang disukai dulu. Ya, kalau Anda suka filsafat misalnya, ya coba baca filsafat. Tapi terlalu berat ya. Mungkin terlalu berat itu. Mungkin ada yang filsafat yang komik-komik aja dulu yang bahasa Inggris, ya itu aja dulu yang dibaca. Kalau Anda sukanya novel, baca novel. Kalau mau tips yang bagus sebenarnya baca novel yang sudah difilmkan, yang filmnya sudah Anda nonton. Nah, itu lebih gampang ketika membaca novelnya, dia lebih gampang karena kita ngikut, sudah paham sebenarnya ceritanya. Nah, kalau Anda suka baca koran misalnya, kan ada orang yang hobinya memang baca koran gitu. Jadi dia nggak suka baca buku, sukanya baca koran. Nah, ya udah coba baca koran New York Times gitu. Baca ada versi bahasa Inggrisnya Tribun, kayaknya enggak ada ya. Ya baca koran, it's just kidding ya, bercanda aja. Jadi baca bacaan yang disukai, itu tips bagaimana membaca buku bahasa Inggris. Ya, itu salah satunya. Banyak sih sebenarnya, cuman nanti bisa kita lanjutkan diskusi seperti itu ya, kalau kita ketemu langsung. Oke, kalau saya kebetulan bacaan saya suka baca artikel jurnal, suka baca hasil penelitian gitu. Jadi, nah itu yang saya suka gitu. Karena kebetulan bahasa penelitian atau jurnal artikel itu bahasa akademik, jadi dia nyambung dengan IELTS ini. Jadi karena sinkron, akhirnya saya belajar readingnya IELTS itu jadi mudah gitu. Ya tergantung suka baca apa gitu. Karena kenapa sih suka baca penelitian, hasil riset? Karena hasil riset itu fakta. Oke, bukan opini, bukan asumsi, bukan propaganda. Jadi ya itu dulu yang dibaca. Ya, baca sesuatu yang kita sukai saja. That's it. Ada lagi pertanyaan, rekomendasi tes IELTS yang free. Rekomendasi tes IELTS yang free. Pertama, IELTS itu tidak gratis. Oke. Tes IELTS itu paling murah 3 juta satu kali tes. Sekarang sudah ada 2 jenis tes IELTS, ada yang paper based alias ditulis pakai, jawabnya masih pakai kertas dan pensil, itu aja yang kayak gitu masih 3 juta. Nah, terus ada tes IELTS yang kedua, yang kebetulan saya koordinatornya di Makassar, namanya CD IELTS. CD itu artinya Computer Delivered IELTS, jadi tes IELTS-nya sudah lewat komputer ya. Datang ke lab, nanti di lab kami provide soal, nanti soalnya ya dijawab via komputer, listeningnya lewat komputer, readingnya. Nah, kalau Anda bertanya, mungkin ini typo ya, mungkin bukan rekomendasi saya, tapi rekomendasi buku IELTS atau rekomendasi website belajar IELTS yang free atau berbayar gitu. Kalau itu pertanyaannya, ada banyak ya, ada mulai dari IELTS Mentor, ada IELTS List, ada IELTS Buddy, IELTS Simon, banyak sebenarnya. Cuman percuma itu semua dibaca kalau kita tidak praktis. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah praktis. Nah, permasalahannya ada di mana? Permasalahannya adalah ketika kita praktis, misalnya academic writing. Kalau reading dan listening kan gampang, langsung ada jawabannya gitu. Jawabannya apa? Tapi kalau misalnya writing atau speaking, itu Anda harus butuh feedback. Nah, feedback itu masalahnya tidak ada yang gratis. Okay? Di internet itu tidak ada satupun feedback yang gratis. Jadi semua berbayar. Kalau Anda misalnya menulis untuk mengetahui berapa nilai tulisan Anda,
berapa band score yang possible untuk tulisan kita, yang nggak ada cara lain selain meminta feedback dari examiner atau orang-orang yang paham bagaimana scaling atau bagaimana mapping score di IELTS gitu. Nah, begitu aja caranya. Nah, tapi kalau untuk melihat sampel answer, ada pertanyaan bagaimana cara menjawabnya dan possible band score yang bisa didapat itu berapa, yaitu tadi website-website yang saya tunjukkan tadi itu, yang mulai dari, saya coba tuliskan ya. Mungkin saya tidak link di sini, tapi saya tuliskan. Di sini ada IELTS, bisa di Google aja boleh. IELTS Mentor bisa juga IELTS Buddy, bisa juga IELTS List. Ya, dan masih banyak sih sebenarnya. Kalau kita cari aja itu udah banyak sekali. Di IELTS Mentor udah banyak sekali bahannya. Oke, pertanyaan berikutnya, tips supaya nilai di atas 5,5 apa, Kak? Nah, ini dia yang kita mau bahas itu di sini. Ini yang saya mau bahas, tapi saya tidak membahas listening dan reading sekarang. Bisa Anda baca sendiri nanti di buku ini ya. Di buku ini saya sebenarnya sudah tuliskan beberapa tips. Nah, sekarang kita cuma bahas writing saja. Gimana caranya biar writing teman-teman di IELTS itu bisa, ya paling tidak bisa berada di atas ambang batas ya, di atas passing grade 5 to 6, 5 atau 6 gitu, bisa lebih daripada itu. Oke, di sini saya sudah jelaskan bahwa writing itu ada 2 task ya. Ada 2 task di situ. Namanya task 1 dan task 2. Oke. Task 1 nanti isinya apa? Kalau di task 1 nanti kita describing information, oke. Dia bisa berupa information-nya itu bisa berupa dari graph, table, chart, diagram dan lain-lain, oke. Disuruh menuliskan 150 kata, at least 150 words, oke. Nah, sementara untuk writing task 2, ini task 2-nya, task 1 ya, tadi task 1, yang ini sekarang task 2. Nah, kalau task 2, kalau yang tadi itu task 1. Nah, kalau untuk task 2 sendiri, ya kita harus menuliskan essay ya, ini dia. Develop a position, jadi nanti ada essay ya. Kalau kalian tulisan formulate and develop a position, jadi yang kita tulis itu ada tulisan yang argumentatif. Tulisan argumentatif itu ditulis berupa essay. Dituliskan dalam paling tidak 250 kata, 250 words in length. Nah, ini totalnya menuliskan yang ini 150 kata dan 250 kata ini, total waktunya dikerjakan hanya 1 jam ya, 60 minutes. Oke, nah sekarang di academic writing task 1, bagaimana sih itu deskripsi gitu. Nah, kalau kita mendeskripsikan line graph, bar graph, pie chart, table map, and process, nah ini dia yang bisa jadi muncul di tes IELTS. Apakah kita disuruh deskripsi line graph, bar graph, pie chart, table map, dan proses. Nah, di dalam academic writing task 1 ada 3 hal yang wajib dituliskan. Yang pertama, introduction, harus ada intronya. Lalu kedua, yang namanya kita mendeskripsikan line graph, bar graph, pie chart, ada yang namanya mendeskripsikan chart, harus ada yang namanya gambaran umum alias general overview. Jadi ada 3 bagian ini yang wajib ada dalam IELTS. Dalam IELTS Academic Writing Task 1. Yang terakhir adalah detail information. Intro dan general overview, dia dituliskan dalam 1 paragraf. Nah, paragraf berikutnya adalah berisi detailed information. Nah, coba kita lihat bagaimana sih cara menuliskan introduction yang bagus di Academic Writing Task 1. Syarat menuliskan academic writing, introduction adalah melakukan paraphrase. Kalau Anda sering menulis, Anda pasti tahu apa itu paraphrase ya. Jadi paraphrase, Anda menuliskan kembali, soal itu ditulis kembali, tapi menurut versi kita gitu. Bisa teknik paraphrase itu ada 2 ya, atau ada banyak sih sebenarnya teknik paraphrase, tapi yang saya kenalkan cuma 2 aja biasanya, yaitu mengganti kata dengan sinonimnya, atau yang kedua mengganti word formation-nya, mengganti word order-nya, susunan katanya kita ganti, atau menggantinya dengan sinonimnya, nah, kayak gitu.
Sementara untuk menuliskan general overview atau gambaran umum, ya kita cuma fokus di main poinnya saja. Jadi kalau ada grafik meningkat, menurun, meningkat, menurun, meningkat, ya kita bilang aja fluktuatif, kan begitu, trennya fluktuatif gitu. Kalau ada tren meningkat, terus turun, terus meningkat tinggi, ya kita bilang aja dia meningkat, memuncak di periode kedua misalnya. Ya itu namanya general overview. Tanpa general overview tidak diikuti dengan angka-angka yang detail. Oke. Jadi ini dituliskan dalam satu buah paragraf yang sama. Saya kasih contoh ya. Ini contoh how to write an introduction part. Ini soal, jadi soal IELTS bisa seperti ini modelnya ya. Coba lihat, ini soal IELTS. The line graph shows the incidence of X disease in some land from 1960 to 1995. Jadi ini salah satu bentuk tes IELTS. Jadi ini gambarnya, ini soalnya. Nah, soalnya ini kita mau menuliskan intronya gitu. Gimana sih saya menuliskan intro yang benar? Ya, saya cari dulu apa sih sinonim yang bisa menggantikan ini di incidence of X disease. Oh, saya ganti saja misalnya the rates of X disease, the number of cases of X disease. Nah, ini in some land bisa nggak saya cari? Nggak bisa. In some land ini kan tempat. Anggap saja misalnya in Mamuju. Apa paraphrase-nya in Mamuju? Ya, nggak ada. Karena dia nama ya. It's a name, jadi nggak ada paraphrase-nya. Ini ada penulisan waktu from 1960 to 1995, bisa kita modifikasi menjadi over 3 decades karena 60 sampai tahun 95 itu lebih dari 3 dekade ya. Tepatnya kan 35 tahun tuh ya. Saya tulis saja over 3 decades. Jadi lebih dari 3 dekade. Tetap tahunnya itu harus dituliskan from 1960 to 1990. Karena kalau tahunnya nggak dituliskan ya tahun 2000 sampai 2030 juga 3 dekade. Ya tetap tahun ini harus ada. Nah, akhirnya setelah saya membuat cakar-cakaran begini, saya buat jadilah 2 contoh. Gitu. Ini contoh ya, nggak usah tulis dua-dua, ya satu aja. Tapi ini saya memberikan 2 contoh di sini. Contoh pertama, graph enumerates. Jadi saya mengganti kata shows dengan kata enumerates. Dari mana sih vocab-vocab itu ditahu? Nah, saya sudah sertakan ada di bawah ya. Ini jenis-jenis vocabulary yang bisa dipakai untuk menggantikan kata shows. Banyak kan? Ada represent, ada depicts, enumerates, illustrate, present, gives, provides, delineates, outlines, describe, highlight, dan lain-lain. Banyak bisa dipakai. Nah, kemudian setelahnya di sini ada topiknya yang di atas. Jadi topiknya tadi itu cases. Kalau soalnya bilang incidence of X disease, jadi ada penyakit namanya penyakit X. Anggap aja COVID gitu ya. Tapi jangan tulis COVID di sini ya, karena bukan COVID. X disease gitu. Jadi X disease, incidence-nya. Nah, di sini diganti menjadi the number of cases of X disease. Yang penting intinya saya tidak ngulang kata ini gitu. Saya nggak ngulang frasa ini, saya tidak ulang. Jadi saya harus menuliskan frasa yang lain. Saya ganti dengan kata the number of cases of X disease. Tempatnya saya tidak rubah because it's a paraphrase. In some land over 3 decades from 1960 to 1995. Berikutnya adalah contoh yang lain. Nah, ini contoh alternatif. Kalau tidak mau pakai yang di atas, boleh yang di bawah. The diagram illustrates. Saya mengganti kata enumerate dengan kata illustrates. Saya langsung tuliskan the data on X disease case. Jadi paraphrase itu nggak perlu kaku ya, nggak perlu incidence itu saya cari di kamus apa sih namanya incidence terus saya ganti kata incidence itu, nggak perlu, nggak sekaku itu. Saya juga bisa langsung bilang data saja. The data on X disease case in some land from some land from 1960 to 1995. Itu salah satu cara menuliskan introduction di IELTS Academic Writing Task 1. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke. If no question, saya lanjut ya. Saya lanjut, jadi yang di bawah ini nanti akan saya share. Di sini ada penggunaan subjek. Subjeknya apa? Ada diagram, table, figure, illustration, graph. Sini ada kata kerja yang bisa pakai, shows, represent, depicts, enumerates. Ini ada description, bisa the comparison, the difference, the data yang tadi ya, the changes, the number of, the proportion, ya. Ini adalah contoh introduction, model-model penulisan introduction. Bisa teman-teman lihat, baca sendiri nanti ya. Diagram shows the rates of unemployment. The given pie charts represent the proportion of male and female employees.
chart gives information about consumer expenditures. Nah, boleh dilihat nanti contoh model-model penulisan penulisan introduction to topic. Oke, saya lanjut di ya, ini ada exercise. Saya akan kasih teman-teman exercise. Ini salah satu bentuk exercise-nya. Jadi bisa latihan-latihan ya. Nanti di materi ini saya kirimkan exercise. Di exercise itu ini ada soal IELTS, di bawah ada gambarnya. Coba latihan menuliskan introduction to topiknya. Nah, di bawah sini kalau mau dilihat contohnya. Kalau mau lihat contoh seperti apa yang benar, boleh lihat di bawah. Ini ada salah satu sumber yang saya tulis di sini, bisa dikunjungi. Kalau gambar yang di atas ini, soal yang ada di atas ini, saya ambil dari testbig.com. Jadi silahkan nanti dicari di situ ya. Di situ banyak contoh-contoh soal. Kemudian ini ada tipe line graph seperti ini. Nah, di bawah itu adalah contoh bagaimana saya membuatkan introduction to topiknya. Di contohnya kalau misalnya topiknya seperti ini, graph below shows UK acid rain emission measured in millions of tons from 4 different sectors. Nah, ini caranya kayak begini. Jadi verbnya saya ganti menjadi compares. Topiknya saya ganti the level of emission by 4 different sectors in millions of tons in UK from 1996 to 2007. Cara menuliskan intro ini, intronya udah selesai. Saya tinggal melanjutkan menuliskan general overview setelahnya. Mungkin ada yang bertanya, tapi ngomong. Ini nggak bisa ya, saya nggak bisa mendengar suara Anda. Jadi kalau misalnya mau, kan ada yang raising hands, ada beberapa yang angkat tangan. Tapi tidak ada pertanyaannya. Mungkin Anda berbicara. Suaranya saya bisa dengar ya. Jadi diketik saja. Kalau ada pertanyaan silakan diketik. Via chat aja. Oke, ini juga contoh bagaimana saya mengerjakan multiple chart. Jadi ada soal di IELTS nanti itu, yang chartnya ada 2. Oke, 2 dalam satu soal. Kita coba lihat ya. Di atas ini dia bilang, the graph and table. Nah, jadi grafik dan tabel di bawah ini, dia bicara tentang water use ya, water use worldwide. Jadi penggunaan air di seluruh dunia. And water consumption in 2 different countries. Jadi dia pertama dia menggambarkan penggunaan air, konsumsi air. Jadi kita bisa bilang global water use, bisa juga kita pakai yang namanya global water consumption, boleh untuk menggantikan ini. Lalu kemudian dia menuliskan dia membandingkan water consumption di 2 negara. Berarti tabel yang di bawah. Tapi tabel di bawah ini kita perhatikan waktunya ya. Dia cuma ada di tahun 2000, sementara grafik yang di atas dia dalam 1 abad ya. During a century. Nah, karena 2 time signal yang berbeda kayak gini, satunya berjangka waktu 1 abad, sementara yang satunya hanya di tahun 2000. Maka kita menuliskannya seperti ini. Kita pisah dulu. Line graph-nya dulu kita tulis secara lengkap. Line graph presents the amount of global water use by 3 sectors. Jadi ada 3 sektor di sini ya, agriculture, industrial use, dan domestic use. Jadi saya tulis by 3 sectors. Apa aja? Over a century, selama 1 abad ya, over a century ini dia keterangan waktunya. From 1900 to 2000. Nah, kemudian saya menggambarkan yang kedua ada apa? Yang kedua tabel. Ini tabelnya. While table gives the data on the water usage hanya di Brasil dan Kongo. Nah, itu pun berdasarkan populasi ya, based on population. Tidak ada lagi yang namanya 3 sectors atau dan lain-lain, karena dia beda topik. The size of irrigated land and consumption proportion hanya di tahun 2000 saja, in 2000. Jadi teknik menuliskannya kalau multiple chart seperti ini. Kalau dalam satu soal terdapat multiple chart, lebih dari 1 chart, jadi cara menuliskannya bisa dilihat di contoh soal ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya rasa menuliskan introduction dulu aja ya. Kan ini katanya kelas writing-nya berseri. Jadi kalau berseri, saya cukup menstimulus saja bagaimana
teman-teman memulai menulis. Jadi ya itu dia, kompleksitasnya writing itu memang begitu ya. Bedanya writing for academic sama Anda nulis di koran atau Anda nulis novel, nulis puisi, ya bedanya di situ. Kalau academic writing dia ada aturan. Saya kembali ke atas ya, ada aturannya. Kayak gini ya. Nah, ada aturan ini. Harus ada intro, ada general overview, dan ada detail information. Jadi itulah kenapa dalam academic writing, biasa dalam artikel jurnal itu kita melihat ada abstrak ditulis di depan. Itu artinya apa? Ya memang aturannya begitu, harus ada abstraknya. Ini bukan nulis novel atau nulis cerpen. Kalau nulis academic writing, di awal sudah ketebak hasilnya seperti apa dengan membaca abstrak saja. Tapi kalau novel ditulis seperti itu, nggak laku novelnya. Oke, karena itu non-akademik ya, tulisannya dia non-akademik. Untuk academic writing, dia diatur. Perbedaannya di situ saja. Nah, aturan-aturan dalam academic writing itulah yang perlu kita pelajari supaya tulisan kita itu memenuhi kaidah-kaidah penulisan akademik. Seperti itu tadi. Nah, saya buka sesi tanya jawab 10 menit. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan diketikkan pertanyaannya, saya akan bantu jawab. Kalau saya bisa, saya jawab. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, ini ada pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan, siapa tahu ada yang belum mengerti tentang tujuannya IELTS itu apa. IELTS itu sama dengan tes-tes bahasa Inggris yang lain ya, saya jelaskan. Jadi kalau Anda mau ngukur bahasa Inggris itu dites. Bisa tes TOEFL, bisa tes IELTS, bisa tes TOEIC. Banyak sekali range of test bahasa Inggris itu banyak. Nah, salah satunya adalah IELTS. Nah, kapan saya harus ambil IELTS, kapan saya harus ambil TOEFL, kapan saya harus ambil TOEIC? Ya tergantung Anda daftar di mana. Anda mau pakai buat apa gitu. Kalau pakai buat daftar beasiswa, ya lihat saja persyaratan beasiswanya mempersyaratkan Anda ambil tes apa. Tes TOEFL atau tes IELTS atau tes TOEIC gitu. Nah, kayak gitu. Itu salah satu tujuannya. Jadi tujuannya memang untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris. Makanya skill yang diteskan itu ya skill komunikasi. Apa itu? Ya skill listening atau mendengarkan ya, menyimak, skill reading, membaca, skill writing, menulis, dan skill speaking atau berbicara. Itu yang diteskan di IELTS. Terus ada lagi pertanyaan tentang beasiswa yang sudah didapat dan bagaimana tipsnya. Untuk beasiswa itu kalau saya boleh saran, sebenarnya beasiswa itu berjalan natural aja ya. Yang penting teman-teman mempersiapkan semua persyaratan. Jadi lihat dulu karena ada perubahan sih ini. Ini untuk beasiswa yang LPDP, untuk periode ini itu ada perubahan soalnya ada pasca pandemi ini yang new normal ya, things like that ya. Istilah yang saya juga agak-agak geli dengarnya itu new normal. Jadi ada perubahan nanti di skema pendaftaran beasiswa, skema perekrutan awardee itu ada perubahan. Jadi saya juga belum tahu, soalnya belum dirilis oleh Kementerian Keuangan seperti apa nanti skemanya LPDP. Cuman bagi saya tips yang pertama untuk mendapatkan beasiswa adalah Anda harus punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus. Kalau bisa sih sebaiknya di atas rata-rata. Oke. Bahasa Inggrisnya harus di atas rata-rata. Bagaimana caranya? Ya dibuktikan dengan tes. Tes apa? Ya tes IELTS. Kenapa harus IELTS? Kenapa bukan TOEFL gitu? Karena IELTS lebih universal. Lebih diterima di negara manapun. Anda mau ke Australia, Australia pakai IELTS. Anda mau ke Eropa, Eropa pakai IELTS. Anda mau ke Amerika, Amerika juga terima IELTS. Tapi kalau misalnya coba Anda pakai TOEFL gitu. Anda mau ke Australia, disuruh tes IELTS lagi. Mau ke Inggris, disuruh tes IELTS lagi. Ya, jadi IELTS itu lebih worldwide acceptable ya. Dia lebih acceptable worldwide.
di seluruh dunia dia bisa diterima pakai IELTS. Makanya kenapa saya rekomen IELTS. Yang kedua, IELTS aksesnya sekarang sudah mudah ya, nggak kayak dulu. Sekarang sudah gampang sekali. Di Makassar saja ada 5 penyelenggara IELTS kalau saya nggak salah. Kalau bukan 5, 4. Salah satunya itu ada di kampus saya di Universitas Negeri Makassar, di UNM. Bisa langsung menghubungi pusat bahasa saja. Nanti di sana bisa ditanya-tanya lebih jauh seperti apa itu tes IELTS dan apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang pertama adalah raih dulu band score IELTS di atas 6. Di atas 6 itu dalam artian tidak boleh ada satu skill pun yang di bawah 6 ya. Listening, reading, writing, speaking ya salah satunya tidak boleh ada yang di bawah 6. Harus di atas 6 semuanya. 6 boleh, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, dan 9. Ya kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, dibuktikan dengan sertifikat IELTS, maka langkah berikutnya adalah mempersiapkan referee atau rekomendasi. Mempersiapkan rekomendasi ya. Rekomendasi itu minimal 2 orang, bisa kolega, tapi yang lebih tepatnya sebenarnya adalah pembimbing akademik boleh. Boleh juga pimpinan dalam perusahaan, kalau Anda kerja di perusahaan. Kalau Anda kerja di sekolah, boleh kepala sekolahnya. Namun dia kolega, bisa atasan, bisa juga rekan kerja. Oke, jadi orang yang bisa menilai Anda gitu. Karena itu kan akan diverifikasi. Pihak beasiswa itu akan memverifikasi kepada siapa Anda meminta rekomendasi, siapa yang memberikan Anda referee. Tapi kalau saya memberi saran adalah carilah referee yang punya reputasi. Punya reputasi dalam artian reputasi internasional ya, bukan reputasi sebagai kepala daerah. Itu nggak penting banget bagi, contoh misalnya Anda mau kuliah di Australia terus minta rekomendasi atau referee dari bupati gitu. Sementara Anda ini rakyat jelata, PNS bukan, bekerja sama bupati nggak pernah, terus minta rekomendasi sama bupati gitu. Itu nggak nyambung. Di pihak-pihak kampus pun akan menolak rekomendasi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mahasiswa mau lanjut studi, sama siapa cocoknya minta rekomendasi? Ya minta sama dosen pembimbingnya dulu. Dosen yang pernah bekerja sama Anda. Kalau Anda pernah menulis penelitian dengan dosennya yang dengan dosen yang bersangkutan, ya minta rekomendasi sama itu. Agak jauh dikit, nggak nyambung sih bagi saya sebenarnya. Cuman kalau misalnya Anda mau memaksakan pejabat, ya minta sama ketua prodi atau ketua jurusan. Kalau ada juga yang minta rekomendasi sama rektor sebenarnya. Ini agak menggelikan sebenarnya. Rektor tahu apa terhadap Anda biasanya. Kecuali kalau Anda adalah staf rektorat. Bisa saja minta rekomendasi sama rektor. Tapi cuma mahasiswa biasa terus mau lanjut studi keluar, tapi minta rekomendasi sama rektor, itu nggak masuk akal ya. Bagi kampus penerima pun mereka melihat ini rekomendasinya nggak masuk akal. It doesn't make sense. Mahasiswa minta rekomendasi dengan rektor gitu. Jadi cari orang yang terdekat, yang bisa atasan, bisa dosen pembimbing, bisa kaprodi atau ketua jurusannya. Itu tips berikutnya. Nah, tips ketiga adalah mempersiapkan draft proposal. Kalau Anda mau lanjut ke master, ya siapkan rancangan proposal tesisnya seperti apa. Kalau Anda mau lanjut S3, siapkan proposal S3-nya. Nah, untuk menembus itu, jadi untuk menembus itu beasiswanya, biar Anda menjadi kandidat yang menjadi awardee, ya harus Anda punya topik penelitian yang unik. Oke. Yang unik ya, bukan, saya nggak bilang yang lebih bagus gitu, tapi yang unik. Unik dalam artian dia berbeda dari yang lain, tapi dia tetap memberikan kontribusi yang besar. Ada kontribusinya. Jadi topik penelitian itu harus sifatnya kontributif, aplikatif, unik. Unik dalam artian dia punya novelty ya. Novelty itu kebaruan, nanti bisa lebih jauh lagi bicara tentang penelitian itu. Lain lagi topiknya, konteksnya beda di sini. Kemudian yang keempat adalah waktu ya, timing. Di beasiswa itu harus ada timing, jadi timing mulai dari tiap kampus itu beda kalender akademiknya. Jadi harus memperhatikan timing yang tepat, kapan Anda mau masuk, harus menjadwal gitu. Nah, kalau perbedaan daftar master dan daftar S3, kalau untuk master itu beasiswa untuk master
maka pengetahuan yang paling tepat Anda miliki adalah pengetahuan tentang kampus tujuan. Oke. Nanti akan ditanyai di LPDP itu, nanti akan ditanya sejauh mana sih Anda tahu tentang kampus ini, tentang program ini, tentang kuliah ini sejauh mana. Tapi kalau untuk S3 bukan itu. Pertanyaannya lebih ke seputar metode penelitian, kontribusi penelitian, teknis penelitian, lebih ke seperti itu. Jadi beda bahan pelajarannya kalau untuk daftar beasiswa master dan beasiswa S3. Saya lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk lebih lanjut cerita itu mungkin ada sisi sendiri. Ada pertanyaan seputar teknis writing tadi. Tidak boleh ada kata yang terulang buat writing. Kelebihannya IELTS selain mahal nggak? Tidak boleh ada kata yang terulang dalam writing. Ini pertanyaannya sebenarnya kurang tepat ya. Ada kata yang memang harus itu yang dipakai gitu. Bukan tidak boleh ada yang terulang, tapi yang dinilai di IELTS itu ada 4. Yang pertama adalah coherence dan cohesive-nya. Apa itu coherence dan cohesive? Dia lebih ke unity of writing. Writing kita itu bisa dibaca, enak dibaca. Yang kedua adalah lexical resource. Lexical resource itu adalah vocabulary. Sebanyak apa sih vocabulary, sevariatif apa sih vocabulary yang kita pakai gitu. Nah, itu bisa dilihat dari tulisannya. Kalau katanya monoton itu terus ya itu menandakan bahwa Anda kurang di lexical resource. Nah, mungkin di situ jawabannya. Yang ketiga yang dinilai adalah task achievement. Task achievement itu ya kalau Anda 150 kata ya harus tidak boleh kurang dari itu ya. Lalu apakah ada introduction, adakah general overview, adakah detail information. Nah, itu namanya task achievement. Sejauh apa Anda achieve task 1 dan 2 ini. Dan yang terakhir ini adalah grammar accuracy dan mechanics. Jadi mulai dari capitalization-nya, singular pronoun, ya grammarnya. Itu yang 4. Ya 4 hal itu yang dinilai dalam writing. Kelebihan IELTS selain mahal saya nggak tahu ya. Pertanyaannya mungkin kurang konteks. Nah, mahal itu bukan sebuah kelebihan. Mahal itu sebuah kekurangan sebenarnya karena dia mahal gitu. Mungkin dia weakness-nya ya karena mahal aja. Mungkin tidak terjangkau bagi sebagian orang. Tapi kalau Anda tahu tanya apa kelebihannya IELTS, kelebihan kalau menurut saya pribadi ini subjektivitas saya aja. IELTS itu lebih komprehensif menilai karena yang dinilai adalah 4 skill. Listening, reading, writing, dan speaking. Beda dengan tes TOEFL, apalagi TOEFL paper based ya. TOEFL ITP. Yang dinilai cuma listening, structure, dan reading. Nggak ada productive skill, nggak ada yang diteskan di situ. Nggak ada speakingnya juga. Jadi bagi saya itu kurang bisa mengukur kompetensi bahasa seseorang secara komprehensif. Apa manfaat IELTS bagi yang tidak berencana ke luar negeri, tidak berencana kuliah, tidak berencana kerja? Bagaimana sih? Apa manfaat IELTS bagi mereka yang tidak berencana ke luar negeri atau kuliah dan kerja yang mempersyaratkan IELTS dalam negeri? Emang ada ya? Menurut saya sih nggak ada sih. Tidak ada tempat kerja atau kampus dalam negeri di Indonesia yang mempersyaratkan IELTS. Jadi kalau Anda cuma mau kuliah dalam negeri saja, nggak perlu tes IELTS ya, berlebihan. IELTS itu cuma bagi orang yang bermimpi untuk ke luar negeri. Kalau ada yang mimpinya cuma sampai di Jogja saja atau sampai di Jakarta, ya mungkin nggak perlu belajar IELTS. Nah, cukup belajar TOEFL saja kayaknya sudah cukup ya, karena cuma itu yang menjadi syarat untuk masuk. Ya, apa sudah bisa dipahami yang saya jelaskan? Mungkin di seri berikutnya mungkin kita bisa bicara masalah part IELTS yang lain ya. Bisa jadi kita bahas masih di task 1 atau mungkin Anda mau melihat seperti apa academic writing task 2 itu seperti apa, menuliskan essay dalam IELTS seperti apa, atau mungkin Anda mau melihat sesi interview wawancara di IELTS. Kalau itu sih sebenarnya banyak di YouTube ya. Bisa teman-teman cari saja simulasi wawancara di IELTS. Oke, saya rasa itu dulu ya, karena ini sudah malam banget. Saya kalau mau kelas lain kali saya suggest pagi ya. Pagi kalau bisa jam 6 pagi, jam 7 sorry. Bukan jam 7 atau jam 8 pagi. Jangan malam-malam gini. Buat webinar malam gini tuh
melelahkan gitu, karena sampai malam gini kita harus lihat layar. Jadi saya titip ke panitianya, lain kali kalau mau bikin series kayak gini, lecture series, tolong buatnya pagi atau siang boleh, jangan malam. Oke, terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Semoga sukses ya untuk beasiswanya. Nanti materi saya bisa share ke panitia resensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.